Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suci Ulaya, NIM 190141743 dari Prodi PGSD kelas 3F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial dalam buku tematik kelas 4 SD, kurikulum 2013, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2, ayo cintai lingkungan. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada karakteristik tiga bentang alam di Indonesia, ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dan yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelestarian sumber daya alam. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Dan berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk lebih lanjut, yuk simak pembahasan berikut. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya seperti matahari, air, angin, dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat dilestarikan kembali atau didaur ulang, contohnya seperti hewan, tumbuhan, matahari, air, dan tanah. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam energi, contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Yang kedua ada sumber daya alam mineral, contohnya seperti emas, perak, dan tembaga. Dan yang ketiga ada sumber daya alam non-mineral, contohnya seperti pasir, batu gamping, dan batu kuarsa. Selanjutnya adalah karakteristik tiga bentang alam di Indonesia, yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai dalam pemanfaatan sumber daya alam. Untuk lebih lanjut, yuk simak pembahasan berikut. Yang pertama adalah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Pada umumnya penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, berbudidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan seperti perdagangan dan industri. Yang kedua ada dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri seperti teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu juga ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya yang sejuk dan segar, banyak juga penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Yang ketiga yaitu daerah pantai. Penduduk daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan seperti usaha tambak ikan, tambak udang, tambak garam, dan ada juga bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Daerah tersebut menjadi perkotaan. Banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang ekspor-impor. Nah, berikut adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Nah, berikut adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Contohnya di sini seperti timah yang terdapat di Bangka Belitung, dan ada juga batu bara yang terdapat di Samarinda, Kalimantan Timur, dan ada juga minyak bumi yang terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, sumber daya alam hayati ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam nabati yang berasal dari tumbuhan, dan yang kedua ada sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam nabati terlebih dahulu. Sumber daya alam nabati ini yang pertama bisa dijadikan sebagai bahan pangan.
karena tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Karena berbagai makanan berasal dari tumbuhan yang memiliki sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam nabati ini bisa dijadikan sebagai bahan sandang. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian yang kita gunakan setiap hari. Nah, yang ketiga yaitu sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium, dan sejenisnya, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku untuk menopang kehidupan, seperti alat furniture, contohnya seperti kursi, meja yang terbuat dari kayu. Nah, dan yang keempat yaitu bahan obat-obatan. Selain digunakan sebagai bahan sandang, pangan, dan bahan baku, sumber daya alam hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya alam hewani ini digunakan sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk makan sehari-hari. Misalnya ikan dan hewan ternak lainnya, karena sumber daya alam hewani ini berasal dari hewan. Contohnya hewan ternak seperti sapi atau kambing yang tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi juga bisa untuk dijual. Ada yang tahu nggak gimana sih cara melestarikan sumber daya alam? Untuk lebih lanjut, yuk simak pembahasan berikut. Berikut adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, dengan tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Dan yang kedua, penangkapan ikan tidak menggunakan bahan peledak atau beracun. Yang ketiga, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, dengan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis. Yang kelima, yaitu membatasi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Yang keenam, melakukan daur ulang atau recycle. Dan yang terakhir, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.